santun, tidak mentang-mentang ini karena saya yang berperang sehingga merdeka. Tidak semata karena itu, tapi mengakui bahwa ini adalah berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan karunia Allah atau pertolongan Allah. Nah, karena itu semangat religiusitas yang ditorehkan oleh para pendahulu kita, ayo kita gelorakan oleh generasi para penerusnya, bahwa setiap perjuangan jangan sampai lepas dari titik ketuhanan. Kata dia, setiap perjuangan jangan lepas dari basis ketuhanan, bahwa kita bisa berbuat apa saja adalah karena pertolongan Allah. Ibu bapak hadirin sekalian saya hormati, monggo kita lanjutkan hadis yang akan kita kaji ini adalah babu fadlir rajab, bab keutamaan tentang berharap. Orang berharap itu juga ada keutamaannya. Berharap kepada Allah itu namanya berdoa. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saya sukses. Ini kan berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Ini kan berharap kebaikan. Ini adalah doa. Orang yang berharap baik itu ada keutamaannya. Mari kita kaji dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah qala, beliau bersabda. Nah, apa sabda Rasulullah? Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Atau dalam kalimat yang lain, aku, katanya Allah, berada dalam sangkaan hambaku. Aku berada dalam sangkaan hambaku. Ya. Artinya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lanjut. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersama hambaku. Haitsu yarkuruni, selama ia mengingat. Wallahi lallahu abrahu bitaubati abdihi min ahadikum. Demi Allah, Allah benar-benar lebih gembira pada taubat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kamu sekalian. Ia gitu golatahu bil falati, yang menemukan bendanya yang hilang di padang yang luas. Wa man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi
dhira'an. Barang siapa yang mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Wa idza qila aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi aharbil. Jika hambaku mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Wa hadza lafdun idza riwayatin Muslim wa taqaddama syarhuhu fil bab qablahu. Lafaz hadis ini juga disebutkan dalam bab sebelumnya, pernah disebutkan juga bab sebelumnya. Walaupun redaksinya ada perbedaan, tapi mungkin maksudnya mirip-mirip. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita kaji kandungan dari hadis berikut ini, bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, yakni yang mengatakan Allah tapi disampaikan oleh Rasulullah dalam bahasa Rasulullah. Bahwa katanya Allah, ana inda dhanni abdi bi, bahwa saya itu berada dalam sangkaan hambaku. Maksudnya apa? Ayo kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikanlah yang akan terjadi kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berprasangka negatif kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, kita akan merasakan kejelekan sesuai dengan prasangka kita. Karena itu oleh orang-orang tua dulu, ojo munisi ele-ele, omongan iku iso dadi doa. Kan ngoten. Yang ini anak, ini kalau jadi bajingan. Ini kan omongan kalau jadi bajingan sungguhan, betapa menyesalnya kita mempunyai anak jadi bajingan. Yang bagus seperti apa? Ya, kita sangka baik saja. Anak kocek nakale, yang ini calonnya abis tadi menteri. Ini kan berprasangka baik. Kalau jadi menteri beneran, bukan hanya anaknya yang beruntung, istrinya ikut beruntung, anaknya ikut beruntung, orang tua juga ikut bangga dan juga akan mendapatkan kesejahteraannya. Saya pernah diceritai oleh guru saya, ada seorang imam besar Masjidil Haram, namanya Abdurrahman Sudes. Beliau ini akan menerima tamu dari kerajaan. Kemudian sudah disiapkan makanan-makanan yang dianggap istimewa yang mau datang dari kerajaan. Saudi Arabia bukan sistem pemerintahnya kan kerajaan. Kalau seperti kita atau negara kita, sistem pemerintahnya adalah republik.
negaranya negara demokrasi. Kalau seperti di Saudi itu disebut negara teokrasi, negara yang berdasarkan kepada agama, maka hukum-hukumnya adalah sesuai dengan aturan agama. Teokrasi. Nah, kalau kita itu adalah demokrasi, sistemnya sistem republik. Nah, karena yang akan datang itu mau kerajaan, masakan yang istimewa. Nah, setelah oleh istrinya Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais itu disiapkan makanan itu kepada tamu kehormatan, ternyata diambilkan pasir oleh anaknya, makanan itu diberi pasir. Betapa jengkelnya, betapa marahnya. Mempersiapkan makanan itu bukan barang sebentar, waktunya butuh lama. Apalagi tahu kalau yang akan datang adalah tamu dari kerajaan. Tentu yang disiapkan makanan yang istimewa. Nah, kemudian apa katanya istrinya Abdurrahman Sudais ini, atau ibunya anak itu? Mohon maaf. Katanya ibunya Abdurrahman Sudais itu, karena yang nakal ini Abdurrahman Sudais. Katanya ibunya, yo ini iki ne are api tadi imam besar Masjidil Haram. Anak nakal diartikan dengan yang positif. Yang begini ini kalau anak akan menjadi imam besar nanti di Masjidil Haram. Seperti Bapak Ibu ketahui, kenyataannya sekarang Syekh Abdurrahman Sudais betul-betul menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kasetnya itu adalah banyak beredar. Beliau kalau membaca ayat Al-Quran, apalagi ditambah tentang tahu tentang artinya, banyak orang yang menetes air mata karena kemerduan suaranya, karena keindahan lagunya, kemudian karena menyentuh hati tentang isinya dari Al-Quran yang dibaca itu. Banyak orang yang menetes air mata, dan banyak juga orang yang kangen ingin kembali ke Mekah karena kangen dengan suaranya Abdurrahman Sudais, kangen untuk bermakmum kepada Abdurrahman Sudais. Nah, kembali kepada tema ini adalah kalau kita bahasa kita gitu ya, ini kan anak yang nakal. Makanan sudah disiapkan sedemikian rupa, kok malah diberi pasir? Kan nakal. Nah, tetapi oleh ibunya diartikan kepada hal yang positif. Nah, mungkin ini yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dulu, bahwa ucapan itu bisa menjadi doa. Karena itu maka kalau ada anaknya nakal, kalau ada cucunya nakal, ayo artikan saja yang positif. Siapa tahu jadi doa kita, sehingga anaknya tumbuh kembang menjadi orang yang positif, walaupun pada saat itu perilakunya adalah kagena, perilakunya adalah nakal. Itu apalagi seorang ibu, yang seorang ibu adalah tempat pertapan anak. 9 bulan ada dalam kandungan atau dalam rahim sang ibu, maka doa ibu itu sangat makbul. Karena itu hati-hati. Apalagi anak tidak nakal, anak nakal pun ayo doakan untuk yang baik. Karena anak itu memang ya seperti itu. Makanya kalau ada orang tua kak kena, kadang disebut koi ari cili. Karena ari cili memang dunianya seperti itu. Bisa jadi kita lebih nakal dari cucu kita dulu, tapi kita kan nggak tahu waktu kecil ya. Nakal ke ayahnya, nakal ke ibunya. Ini, nah, berprasangka yang baik itu namanya husnudzon.
berprasangka yang tidak baik itu namanya su'udzon. Agama kita memerintahkan agar kita selalu berhusnudzon. Orang yang husnudzon itu akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan keberkahan karena selalu husnudzon. Sebaliknya, orang yang selalu su'udzon, maka itu akan mendatangkan apa? Kegelisahan, akan mendatangkan rasa kesedihan. Karena itu, ayo kita hilangkan prasangka-prasangka tidak baik, ubah menjadi prasangka yang baik. Robah dari prasangka yang su'udzon kepada prasangka yang husnudzon. Semua yang diberikan oleh Allah, baik berupa peristiwa, berupa ujian, berupa dan lain sebagainya, itu semuanya adalah ada hikmahnya, ada rahasia Allah di balik semua yang terjadi. Tapi kadang kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu, maka apapun yang terjadi kepada kita, kita sikapi dengan positive thinking, dengan husnudzon. Itu ada rahasia Tuhan di balik itu, ada hikmahnya di balik peristiwa itu. Walaupun bisa jadi saat peristiwa itu terjadi, kita merasakan tidak enak, sedih. Mungkin itu karena musibah, kecelakaan, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal dan lain sebagainya. Allah adalah lebih Maha tahu tentang semua kehendak yang sudah ditetapkan kepada hambanya itu. Sesungguhnya itu adalah baik bagi kita. Allah yang Maha tahu, tapi kita kadang tidak tahu. Kita kadang punya tunangan, mungkin bagi orang-orang muda, kemudian ternyata putus. Dirasakan itu tidak enak. Tapi bisa jadi dengan peristiwa itu Allah sesungguhnya mau mengangkat kepada anak itu yang putus dengan tunangannya, akan dipertemukan dengan orang yang lebih ganteng, orang yang lebih pintar, orang yang lebih kaya. Demikian juga yang laki putus tunangannya dengan tunangan perempuan, mungkin dirasa sakit hati karena berpisah, putus. Tapi bisa jadi dalam putusnya itu Allah akan mempertemukan dengan perempuan yang solehah, yang lebih cantik, yang lebih hormat kepada suami, yang lebih menghargai kepada suami, yang lebih santun dalam berperilaku dan lebih taat dalam beragama. Nah, kita tidak tahu. Karena itu maka setiap ujian, setiap peristiwa yang terjadi, kita harus berprasangka baik bahwa ada rahasia Tuhan di balik ini. Barangkali ini adalah yang terbaik menurut Allah. Saya tidak lulus, mungkin ada hikmahnya yang saya sendiri belum tahu, dan nanti akan diperlihatkan oleh Allah apa hikmah atau unsur positif yang akan diberikan dari Allah dari peristiwa yang tidak mengenakan. Karena itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, orang yang berprasangka baik atau disebut dengan husnudzon itu, maka
ia akan membawa pada ketenangan hati. Pak, uang saya hilang. Berapa? Sekian. Kamu gimana? Saya sudah berhati-hati. Saya sudah tidak menyia-nyiakan. Saya sudah menjaganya, saya sudah menyimpannya. Artinya sudah berhati-hati. Tapi kok masih hilang? Sudahlah. Siapa tahu Allah sedang menguji kesabaran kita. Kalau harta kita hilang di sini, uang kita hilang di sini, mungkin akan dipertemukan oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah di tempat yang lain. Tetaplah bersabar dan tetaplah bersemangat untuk bekerja, karena semua yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia. Allah yang lebih tahu, karena Allah itu adalah Zat yang Maha Tahu. Ini kan berprasangka baik. Ini berprasangka baik. Nah, yang demikian ini akan membawa ketenangan pada hati, membawa ketenangan hati kita sehingga kita merasa nyaman dalam kehidupan ini. Karena jangankan peristiwa yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu pun sedang kita maknai dengan arti yang positif. Itu. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Ya. Kalau yang pertama membawa pada ketenangan hati, yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Lihat firman Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan itu adalah dengan sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya, termasuk Allah menciptakan musibah kepada manusia, itu juga tidak sia-sia. Ada hikmahnya, ada rahasia Tuhan di balik peristiwa tersebut. Karena itu maka kita selalu berprasangka baik, dan yang demikian itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sudahlah, kita ini adalah yang diatur. Allah adalah Zat yang Maha mengatur. Apapun aturan Allah yang ditetapkan kepada kita ini, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik. Akhirnya kita semakin beriman kepada Allah, memiliki kepasrahan total kepada Allah, memiliki ketundukan yang tulus kepada Allah, bahwa semuanya ini adalah terjadi semata atas kehendak Allah. Itu meningkatkan keimanan. Kemudian yang ketiga, husnudzon itu bisa mempererat atau memperkuat hubungan hamba dengan Allah. Banyak orang itu rezekinya lancar, kadang lupa ibadah, lupa kepada Allah. Nasibnya lancar-lancar saja, baik-baik saja, kadang lupa untuk sholat kepada Allah, kadang lupa untuk bersedekah kepada Allah, kadang lupa bahwa di dalam kesehatan kita itu satu saat bisa saja merasakan kita sakit, tapi kita lupa untuk bersyukuri kesehatannya. Justru kadang diuji oleh Allah seperti ujian sakit, kita menjadi kembali kepada Allah untuk bersyukuri nikmat sehat, karena ternyata sakit itu tidak enak. Koyok ini loh. Nah, betapa nikmatnya orang sehat. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan sholat, saya akan berjamaah. Maka apa? Sakit itu menjadi ujian yang bisa membangkitkan kesadaran untuk sepatutnya mensyukuri terhadap kesehatan. Semangat mensyukuri sehat karena kita diuji sakit, bahwa sakit ternyata tidak enak, maka sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa. Loh, tambah dekat dengan Tuhan.
Kita diuji oleh Allah kekurangan uang. Mau belanja ini, belanja itu, uangnya tidak ada. Suami sudah serius bekerja, tapi Allah belum memberi. Maka karena demikian maka bangun malam, sholat tahajud, sujud kepada Allah, menengadahkan tangan berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan suami yang bekerja diberi rizki oleh Allah, diperketemukan dengan rizki oleh Allah. Nah ini kan semakin membuat dekat dengan Allah. Anak ternyata nakal, padahal kita sudah didik dengan yang baik, ternyata kok masih nakal. Ini mungkin karena salahnya saya tidak dekat dengan Allah. Didoakan kepada Allah, dibacain Fatihah. Ada yang membacakan 41 setiap habis maghrib dan habis subuh, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Karena anaknya kok jadi anak begini, padahal bapaknya orang baik-baik, ibunya orang baik-baik. Mungkin ini salah pergaulan, mungkin ini salah tontonan, kok menjadi seperti ini. Ditirakati oleh orang tua setiap habis maghrib dibacakan Fatihah sebanyak 41 kali, setiap habis sholat subuh dibacakan Fatihah 41 kali. Ini kan tirakannya orang tua untuk berharap kepada anaknya yang tidak baik itu kembali kepada jalan yang baik. Akhirnya sadar. Maka orang tua yang seperti ini kan semakin membawa kedekatan hamba dengan Tuhannya akibat diuji oleh Allah punya anak yang nakal. Ada hikmahnya. Nah, yang semula sholatnya hanya yang wajib-wajib saja 5 waktu, ternyata ditambah sholat tahajud, kemudian selesai sholat tahajud berdoa kepada Allah. Maka ya, orang yang husnudzon itu bisa mendekatkan diri kepada Allah karena ini yakin bahwa yang bisa memberikan arah kebaikan jalan hidup anak saya adalah Allah. Maka keyakinan ini direalisasikan dengan beribadah yang khusyuk. Dengan demikian maka husnudzon itu bisa membawa pada kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, kedekatan seorang makhluk dengan Al-Khaliqnya. Itu. Nah, Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, orang yang berprasangka baik itu memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu berprasangka baik dan tidak pernah putus asa. Lihat firman Allah dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Itu kita diberitakan tidak boleh berputus asa apapun realitas hidup yang kita hadapi. Yang putus asa itu adalah katanya Allah hanya golongannya orang-orang kafir. Karena itu teruslah berbaik sangka. Kalau sekarang diuji dengan kekurangan, maka yakinlah bahwa tidak ada dalam hidup itu orang menangis terus. Kalau hari ini saya kekurangan, hari ini saya menangis, maka saya yakin di hari yang lain saya akan kenyang, di hari yang lain akan berbahagia. Dengan demikian maka berprasangka baik akan membangun hidup yang optimis. Itu. Yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa dalam setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Itu. Tidak ada persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau berpikir dingin, kalau kita mau mencari solusinya, dan kalau kita bertawakal kepada Allah.
fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Karena itu bahwa orang yang berprasangka baik itu harus membangun sikap-sikap seperti yang pertama, yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Jelas nggih? Ya. Orang yang berprasangka yang baik itu adalah satu, harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, kita itu harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, sekecil apapun nikmat itu. Di balik musibah kita, sesungguhnya masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita gagal dalam ikut lomba, masih banyak nikmat yang lain yang bisa kita capai, yang bisa kita peroleh. Dan sekecil apapun nikmat itu, sepatutnya kita syukuri. Itu. Nah, orang berprasangka baik seperti itu. Nah, yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dalam menghadapi masalah atau ujian dari Allah. La tai'asu bir rauhillah innahu la yai'asu bir rauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah berputus harapan, berputus asa atas nikmat dari Allah. Sesungguhnya orang yang berputus harapan terhadap nikmat dari Allah itu hanya orang-orang kafir. Itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, adalah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Salah satu kunci orang yang berdoa harus yakin bahwa doanya pasti diterima oleh Allah. Kita berdoa, ya Allah, diterima orang beriman. Ya, harus yakin bahwa doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Dan itu memang perintah Allah agar kita selalu berdoa. Agar kita selalu berdoa. Nah, setiap doa itu pasti diterima oleh Allah. Tetapi seperti yang pernah saya sampaikan dalam forum ini, bahwa doa itu pasti diterima oleh Allah, tapi proses penerimaannya ada kalanya langsung diterima, diberikan oleh Allah sesuai permintaan dalam isi doa. Ada juga yang diberikan oleh Allah kepada anak keturunan kita. Berdoa mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk sampai ke Mekah Madinah. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya nggak bisa haji. Bisa jadi doanya itu diberikan oleh Allah pada anak keturunannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa haji, bisa jadi itu adalah berkat doa kakek kita atau orang tua kita. Nah, karena itu maka bacakan doa Fatihah di Mekah ketika kita ditakdirkan untuk bisa haji atau umrah. Karena bisa jadi kita haji itu sesungguhnya karena berkat doa dari orang tua kita. Kita harus yakin bahwa doa kita pasti diterima oleh Allah. Yakin bagaimana? Apa dasarnya? Lihat dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya saya akan menerima, mengabulkan doa-doamu. Itu janji Allah. Astajib itu fi'il mudhari yang berarti istighfar, hal atau istighfar. Yakni bisa saja langsung diterima, bisa saja diterima tapi diberikan oleh Allah di hari-hari berikutnya. Ada doa itu diterima tapi diberikan oleh Allah tidak seperti apa yang dia minta,
tapi dijadikan oleh Allah sebagai penyelamat terhadap musibah. Kalau kita diselamatkan oleh Allah dari musibah, bisa jadi itu karena doa-doa kita. Doa misalnya minta rezeki, ternyata rezeki kita masih seret, tapi kita diselamatkan oleh Allah dari musibah, itu juga termasuk bagian dari diterimanya doa kita. Karena selamat dari musibah itu sesungguhnya juga merupakan rezeki. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita akhiri dan saya cukupkan sampai di sini dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah manfaat dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita akhiri bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka mereka sadar kala aturaken mohon maaf dan segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.